Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Eni Purwaningsih, mengajar pendidikan agama Kristen dari SMP Negeri 1 Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Senang berjumpa dengan kalian. Semoga sekalipun kalian di rumah, tetap bisa belajar dengan baik ya. Oke. Kali ini kita akan belajar materi untuk kelas 7 semester 1 tentang indahnya mengampuni. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, saat kita belajar tentang indahnya mengampuni, ada beberapa ayat referensi yang bisa kalian baca, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Kemudian kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14. Dan kitab Injil Matius 18 ayat 22 sampai 35. Berdasarkan teks Alkitab dan yang berkaitan dengan materi, maka yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Pengertian tentang mengampuni. Yang kedua, karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan mulai. Yang pertama, pengertian tentang mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni berarti memaafkan seseorang atas kesalahan yang telah dilakukan dan kita tidak mengungkit kesalahannya itu lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita menganggap apa yang kita lakukan itulah yang paling benar dan baik, tanpa berpikir dari sisi orang lain. Seringkali kita menganggap bahwa orang lain sebagai pihak yang salah. Sebenarnya belum tentu mereka itu bersalah, tetapi mungkin perbuatan atau kata-kata kitalah yang bersalah. Terlepas dari siapa-siapa yang salah, Alkitab mengajar kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Baik kita tidak bersalah atau terlebih lagi kalau memang benar kita ini bersalah. Kita harus saling mengampuni. Anak-anak, di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah bersalah. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut atau mati kekal. Dan kita harus mendapatkan pengampunan. Maka kita pun harus mengampuni orang lain. Berapa kali kita harus mengampuni? Yaitu 70 kali 7 kali. Artinya apa? Yaitu kalau kita mengampuni itu tidak ada batasnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang kisah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub dari 12 bersaudara. Karena saudara-saudaranya iri hati, mereka berinisiatif hendak mencelakakan Yusuf sampai dimasukkan di dalam perigi atau sumur, dijual kepada pedagang, kemudian dibawa ke Mesir, dijadikan budak
pada keluarga Potifar. Bahkan difitnah oleh istri Potifar. Singkat cerita, oleh anugerah Tuhan, dia diangkat oleh Fir'aun menjadi wali negeri pada saat ada kelaparan di Mesir dan seluruh dunia pada waktu itu. Disitulah dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya sedemikian rupa. Bukan berarti dia telah melupakan apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi dia tahu bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Saudara-saudaranya telah bertobat. Terbukti pada saat mereka tahu bahwa Yusuf ternyata masih hidup. Mereka ketakutan dan menyesal akan apa yang pernah dilakukannya terhadap Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf terhadap mereka? Yusuf memeluk mereka sembari berkata, manusia mereka rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka rekakan yang baik. Itulah bukti bahwa Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya dengan tulus, karena dia sadar bahwa Allah sangat mengasihinya. Sampai kemudian dibawanya mereka dan keluarga besarnya ke Mesir pada saat ada kelaparan itu, dan mereka ditempatkan di tanah Goshen. Anak-anakku, kita ingat akan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang berbunyi, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, jika kita mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan mengampuni kita. Tetapi, bila kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Jangan harap diampuni oleh Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang lain. Jadi kesimpulannya, untuk apa kita mengampuni? Nah, sebagai bentuk terima kasih kita karena Allah telah mengampuni kita. Apakah ada orang yang tidak bisa mengampuni? Ya, banyak orang tidak mau mengampuni, padahal sebenarnya bisa. Apakah mereka orang yang sudah bertobat? Iya, mereka orang yang sudah bertobat. Tapi mereka menahan amarah, mereka menahan benci mereka, bahkan mereka masih suka membalas dendam kepada orang yang telah menyakitinya. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau seseorang mengampuni, berarti dia sedang memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Mari kita perbaiki hubungan kita senantiasa dengan sesama dan dengan Tuhan, supaya ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tujuan dari pembelajaran kita yang harus dipahami adalah kita harus mengimani bahwa pengampunan dan penyelamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada. Karena kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas, termasuk kekuatan di dalam mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengalami sendiri. Tidak hanya teori, tapi praktek. Praktek mengampuni dan mengalami sendiri sampai kita bisa menikmati dan merasakan indahnya mengampuni. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah 1. Tuliskan cerita
atau pengalaman pribadimu tentang mengampuni orang yang telah menyakitimu. Yang kedua, tuliskan 5 ayat saja dalam Alkitab tentang pengampunan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Tuhan Yesus